Hai teman-teman, apa kabar semua? Di sini saya akan berbagi pengalaman ketika saya dikuret bulan lalu. Iya teman-teman, dikuret itu bukan berarti mereka keguguran saja, tetapi dikuret ini untuk mengeluarkan jaringan-jaringan yang tidak normal yang tumbuh di dalam rahim. Jadi orang dikuret bukan berarti keguguran. Kemarin itu saya tidak hamil, tetapi saya dikuret. Karena apa? Karena saya mengalami penyakit wanita yang disebut dengan hiperplasia endometrium. Hiperplasia ini adalah pertumbuhan sel atau jaringan yang berlebihan yang tidak normal di dalam rahim. Sementara endometrium adalah jaringan yang melapisi dinding rahim sebelum menstruasi. Jadi sebelum menstruasi endometrium ini akan luruh. Ini tempat menempelnya sel-sel telur yang telah dibuahi. Kalau tidak dibuahi, endometrium ini akan luruh dan keluarlah yang disebut dengan menstruasi. Gejala umum dari hiperplasia endometrium ini adalah adanya perdarahan di dalam rahim berupa jarak antara haid pertama di bulan ini dan haid pertama di bulan berikutnya itu kurang dari 21 hari. Dalam hal ini hormon estrogennya itu lebih banyak. Hiperplasia endometrium ini sebenarnya bisa saja sembuh dengan sendirinya, tetapi untuk kondisi yang parah seperti yang saya alami ini harus segera ditangani oleh dokter ahli kandungan. Hiperplasia endometrium ini adalah suatu kondisi di mana lapisan di dalam rahim kita ini menjadi terlalu tebal. Pada beberapa wanita, kondisi ini dapat menyebabkan kanker rahim. Hiperplasia endometrium ini memang jarang terjadi. Gangguan kesehatan ini mempengaruhi sekitar 133 dari 100.000 perempuan. Meskipun kadang orang bilang bahwa kondisi ini tidak bersifat kanker, tetapi terkadang kondisi ini menjadi awal mula perjalanan menuju kanker rahim. Jadi sebaiknya jika kita mengalami haid yang berlebihan, jarak haid kita tidak normal, itu harus segera berkonsultasi kepada dokter kandungan. Perubahan apapun itu yang terjadi di dalam hidup kita. Ada dua jenis hiperplasia endometrium, yaitu yang pertama hiperplasia endometrium non-atipik. Jadi hiperplasia ini selnya ini masih normal dan untuk memicu kanker rahim kesananya hanya 1%. Yang kedua adalah hiperplasia endometrium atipikal atau kompleks berat. Nah, di sini penyakit ini sudah disebut dengan prakanker. Itu bisa menjadi kanker rahim. Kesananya bisa menjadi 27 bahkan 29%. Jadi hiperplasia endometrium ini bukan memicu kanker rahim, tetapi ini adalah sebuah awal mula perjalanan ke sana. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau mengalami haid yang tidak kunjung henti. Nah, harus segera berkonsultasi ke dokter kandungan. Dalam video ini saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang penyakit ini karena memang notabene saya bukan dari bidang kesehatan. Saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya alami tentang penyakit ini. Jadi gejala awal mula penyakit ini, saya haid pertama itu hari pertama tanggal 28 Desember 2022 dan hari terakhirnya itu tanggal 3 Januari 2023. 1 tahun. Tidak. Setelah itu seminggu kemudian tanggal 9 Januari itu saya haid lagi. Awalnya saya merasa bahwa ini mungkin adalah sisa-sisa dari haid yang kemarin. Tetapi saya mulai khawatir ketika 2 minggu haid tersebut tidak berhenti. Bahkan lebih parahnya lagi, saya merasa bahwa ini kok keluar seperti buang air kecil, ngalir terus seperti perdarahan begitu ya. Bahkan dalam 1 jam saya gunakan pembalut itu langsung penuh. Dalam 1 hari saya bisa menghabiskan 10 sampai dengan 15 pembalut. Teman-teman bayangkan saja, ini seperti saya kayak buang air kecil terus ngalir terus begitu. Bahkan ketika bangun pagi
saya bangun, saya mendapati bahwa ada gumpalan darah yang sebesar telapak tangan seperti jeli. Kemungkinan ini adalah darah yang tertahan di dalam rahim, dan ketika saya bangun pagi itu keluarlah seperti begitu. Jadi dia menggumpal sebesar telapak tangan. Di sini aktivitas saya mulai terganggu karena saya sudah merasa mengalami kelelahan, mengalami anemia, apapun yang saya lakukan seperti mata berkunang-kunang. Akhirnya saya berinisiatif saya untuk pergi berobat ke dokter karena saya mengalami haid ini kurang lebih 2 minggu ya. Di minggu ketiga itu saya pergi ke dokter diantar dengan suami saya. Lalu saya karena menggunakan fasilitas ke BPJS Kesehatan, saya pergi ke puskesmas, harus ditangani dulu nih sama dokter umum. Jadi dokter umum memberikan saya obat untuk menghentikan perdarahan dan juga obat anti nyeri. Karena saya merasa bahwa ketika saya mau keluar lagi itu seperti nyeri di dalam perut saya, dan juga obat Primolut. Nah, obat ini merupakan hormon progesteron dan dokter memberikan untuk dosis 10 hari. Jadi saya minum obat tersebut selama 10 hari namun tidak ada perubahan. Bahkan ketika obat itu habis, itu keluar lagi seperti jeli berwarna hitam. Katanya ini akibat terlalu lama tertahan di dalam rahim. Akhirnya dokter umum dari fase pertama merujuk saya ke rumah sakit, khususnya ke dokter spesialis kandungan. Teman-teman bisa bayangkan ya, kita kadang 1 minggu saja menggunakan balut ini rasa sudah gerah, apalagi saya waktu itu sudah hampir sebulan. Jadi di minggu keempat saya pergi ke dokter kandungan melalui surat rujukan dari vaskes pertama. Dokter kandungan di rumah sakit itu cukup ramah. Dia bertanya dulu kepada saya tentang keluhan saya. Saya jelaskan kepada dokter bahwa sudah hampir sebulan 4 minggu ya saya mengalami haid yang tidak kunjung henti. Lalu dokter kandungan USG dalam rahim saya, USG luar, dan juga pemeriksaan dalam rahim itu rasanya seperti ngilu-ngilu sakit. Setelah itu dokter mengatakan bahwa ada pertumbuhan jaringan abnormal di dalam rahim saya. Saya sempat ditawari untuk kuret, tetapi saya berpikir bahwa kuret itu hal yang paling menyakitkan. Saya belum siap kala itu. Akhirnya dokter memberikan saya obat untuk 5 hari, anti nyeri, tambah darah, dan Morelut. Dan ini dosis aturan untuk minumnya ini dokter naikkan untuk 5 hari. Jadi sebelumnya itu 2 kali 1, dokter naikkan menjadi 3 kali 1. Dan dia juga sudah memperingatkan saya jika saya mengkonsumsi obat ini tidak ada efeknya, maka minggu berikutnya ketika saya datang lagi, saya harus dikuret. Tujuannya untuk mengeluarkan jaringan-jaringan abnormal yang ada di dalam rahim saya yang menyebabkan saya perdarahan. Nah, mendengar hal ini, saya sangat takut dan saya sangat khawatir sekali. Bahkan saya stres bertanya-tanya, loh saya ini tidak hamil tetapi kenapa harus dikuret? Setahu saya orang-orang yang hamil itu yang keguguran adalah mereka yang akan menjalani proses kuret ini. Tetapi dokter menjelaskan bahwa tidak semua proses kuret ini dilakukan pada ibu-ibu yang mengalami keguguran, tetapi juga bagi mereka yang bermasalah di dalam rahimnya. Kuret ini adalah untuk membersihkan semua jaringan yang tumbuh yang tidak normal di dalam rahim. Ketika saya pulang, saya mengkonsumsi obat ini, saya berikhtiar bahwa saya harus sembuh. Jadi saya minum obat yang diberikan oleh dokter sambil berdoa bahwa Tuhan, saya tidak ingin kuret, karena menurut saya kuret itu hal yang paling mengerikan pada waktu itu, karena saya belum punya pengalaman tentang dikuret. 2 hari setelah saya minum obat dari dokter itu, haid saya itu berhenti. Tetapi di hari keempat, di minggu kelima, itu keluar lagi seperti darah bercampur dengan lendir berwarna hitam, tetapi mereka tidak menyatu, mereka terpisah. Saya mulai khawatir lagi
ini kenapa bisa begini? Saya sudah berobat ke dokter, tetapi kok tidak ada perubahan. Dan setiap sekali saya masuk kamar mandi itu merupakan momok yang paling menakutkan bagi saya. Karena ketika saya masuk kamar mandi, saya pasti akan berteriak, Tuhan, kenapa ini kok tidak berhenti-berhenti? Ini kapan sih berakhirnya? Saya sudah lelah dengan penyakit ini. Belum lagi biaya yang saya harus keluarkan. Bagaimana tidak mungkin ya, kita beli pembalut saja harganya berapa. Dan ini saya harus menggunakan pembalut ini satu hari itu bisa sampai 5-10 kali saya ganti. Saya tambah stres lagi ketika banyak orang memberikan saran-saran saya dan masukan-masukan untuk minum obat ini, obat itu, berebut ke sana ke sini, berobat kampung dan lain-lain. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, mana yang harus saya coba duluan. Bahkan pikiran saya ini tidak bisa mencerna masukan-masukan dari orang-orang dengan baik, sehingga itu semua memperburuk kondisi saya saat itu. Sementara ditambah lagi suami saya yang lebih mempersalahkan saya karena saya tidak mengikuti saran dari orang-orang tanpa memahami kondisi saya saat itu. Saya di sini sudah seperti orang yang bingung, yang tidak tahu harus berbuat apa-apa dengan penyakit yang saya derita ini. Akhirnya pada waktu itu saya pergi ke pasar, saya bertemu dengan kakak saya. Saya bercerita kepada kakak saya dan kakak saya menjelaskan bahwa apa yang saya alami ini adalah hal yang serius. Belum tentu ketika saya berobat ke tempat lain, berobat kampung, minum ramuan ini itu belum tentu dapat membersihkan seluruh darah yang ada di dalam rahim saya. Bisa saja itu akan tertinggal di dalam dan menjadi sumber penyakit baru seperti miom, kista, kanker, dan lainnya. Bahkan kalau seandainya saya pergi ke dukun, kemungkinan dukun ini akan mempengaruhi pikiran saya ini yang sudah kacau dengan berkata bahwa kemungkinan saya diguna-guna oleh tetangga, oleh saudara, oleh teman-teman yang iri dengan saya, dan sebagainya. Di sini kakak saya memberikan saran bahwa saya harus kembali ke dokter. Jadi saya pulang ke rumah, saya berbicara dengan suami saya dan akhirnya saya memberikan penjelasan. Suami saya menyetujui untuk kembali ke rumah sakit. Besoknya kami ke rumah sakit, tiba giliran saya diperiksa, dokter mengatakan bahwa obat yang saya konsumsi waktu itu ternyata tidak ada efeknya bagi penyembuhan saya. Akhirnya ketika dokter suruh saya berbaring, dia akan melakukan pemeriksaan. Perawat di sampingnya sudah berbisik kepada dokter bahwa saya mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena ketika dokter melihat mata saya sudah terlihat kuning, tangan saya sudah pucat, bibir dan muka saya sudah terlihat pucat. Nah, di situ dokter langsung mengambil tindakan bahwa saat itu juga saya harus dikuret. Jadi saya memanggil suami saya dan kami menyetujui dari hasil dokter, karena dokter menyarankan untuk dikuret. Karena awalnya suami saya merasa bahwa kenapa harus begitu, memangnya ini penyakit apa. Jadi dokter menjelaskan kepada suami saya bahwa memang ini harus dikuret untuk membersihkan darah-darah yang ada di dalam rahim saya. Dan itu hanya jalan satu-satunya agar saya bisa sembuh dari penyakit perdarahan ini. Iya, saya menyetujui dan saya meyakinkan suami bahwa apa yang dokter sarankan itu adalah hal yang terbaik bagi saya. Jadi memang awal dokter bilang bahwa saya masuk dalam UGD nanti pada jam 1 siang dan proses kuret akan dilakukan pada jam 4 sore. Di sini saya dengan suami bingung karena jarak antara rumah dengan rumah sakit itu cukup jauh. Sementara pada saat itu kami tidak bawa apa-apa, bahkan pakaian sehelai pun kami tidak membawanya. Kami hanya bawa surat rujukan dan dompet sama HP saya. Jadi kemudian ada di situ toko dekat rumah sakit. Jadi waktu antara jam
11 sampai jam 1 itu kami sempatkan diri untuk ke toko untuk membeli pakaian yang akan saya pakai. Dan puji Tuhan juga ada keluarga dekat di sana yang mengetahui ketika saya mengalami ini. Dia dengan sigapnya datang ke rumah sakit membawakan saya sarung untuk proses kuret tersebut dan juga membawakan makanan untuk suami saya. Dari jam 11 siang itu memang dokter sudah berkata bahwa saya harus puasa. Jadi saya memang tidak makan dari rumah itu jam 7 pagi sampai nanti proses kuret dilakukan. Lalu jam 1 siang saya masuk UGD. Nah, pemeriksaan itu pun dilakukan mulai dari antigen, pemeriksaan urin, darah lengkap, hingga saya ditusuk 2 kali di bagian lengan saya. Dan juga ada juga di bagian telinga diambil darah, katanya itu untuk melihat apakah kondisi saya layak atau tidak untuk dikuret pada hari itu. Lalu setelah pengambilan darah, saya dibawa kembali ke UGD, lalu saya diberi cairan infus. Dan memang perawat di sana sudah agak kesulitan mencari urat saya, karena perawat di sana mengatakan bahwa urat saya ini masih terlalu halus sekali untuk dicari, dan saya berkata bahwa kemungkinan karena saya tidak makan. Jadi perawat di sana mereka menertawakan saya. Saya diberi obat perangsang. Setelah itu berupa puyer yang dimasukkan ke dalam jalan rahim saya. Sebelumnya memang perawat sudah menjelaskan bahwa pemberian obat perangsang ini gunanya untuk merangsang pembukaan agar ketika saya dikuret nanti jalan lahir saya itu mudah terbuka dan lentur, sehingga memudahkan dokter untuk melakukan semua proses tersebut. Jam 3 sore saya dibawa ke ruangan bersaring. Saya kaget karena memang baru pertama kali saya masuk ke ruangan itu ya. Di ruangan itu saya melihat beberapa alat-alat operasi yang memang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di situ ada tempat tidur dengan kursi yang tempat kaki itu menghadap begini ya, kursi kuret namanya. Lalu ada juga oksigen, ada juga alat untuk pendeteksi jantung, pendeteksi oksigen dalam diri kita. Lalu ada juga beberapa alat-alat kuret yang menurut saya itu sangat mengerikan kalau saya lihat, karena saya belum pernah merasakan proses yang disebut dengan kuret itu. Jadi setelah itu jam 16:10 dokter masuk ke dalam ruangan dengan membawa alat-alatnya. Sementara suster yang lain sibuk pasang alat-alat pada tubuh saya merasa bahwa saya ini mau diapain? Kenapa ada alat ini, alat itu yang dipasang di dalam dada saya, jantung saya ya, ada juga di dalam jari saya, ada juga oksigen yang ditaruh di dalam hidung saya. Di sini saya sudah mulai bertanya-tanya, ini apa, kenapa kok seperti begini? Ini memangnya saya mau diapain ini? Saya takut sekali kala itu. Lalu dokter bilang, ibu sebelum kita melakukan proses ini, ibu berdoa dulu. Nah, setelah saya berdoa, suami saya dan kakak saya, kakak Rini ini disuruh keluar. Nah, ketika mereka keluar, di situ rasa ketakutan saya semakin menjadi-jadi, karena saya merasa bahwa saya di dalam ruangan operasi ini berhadapan dengan orang-orang asing yang saya tidak pernah lihat, saya tidak pernah kenal sebelumnya. Jadi ketika suami saya dan kakak saya itu keluar, itu ketakutan yang menjadi-jadi luar biasa dalam pikiran saya. Saya semakin gemetar ketika saya melihat alat-alat dokter yang dokter gunakan ini. Lalu ada juga beberapa suntikan yang dokter bawa. Jadi saya melihat suntikan ini, dokter menjelaskan bahwa suntikan ini akan nanti disuntik kepada saya, dan saya akan dianestesi atau dibius total, karena ketika kalau saya tidak dibius maka proses itu akan terasa nyeri. Makanya saya dibius total untuk mempermudah dokter melakukan proses itu dan juga saya tidak mengalami kesakitan. Lalu saya disuruh baring hadap kiri. Lalu setelah itu saya tidak tahu apa lagi yang terjadi. Jadi ketika saya berbaring hadap kiri itu saya merasa sedikit ada suntikan begitu
yang masuk ke dalam tubuh saya, dan setelah itu seolah-olah saya jatuh dalam sebuah lorong. Lorong itu di dalamnya seperti berwarna putih, seperti adonan kue donat. Kalau kita pukul begini, dia tuh akan kembali lagi seperti bentuk semula. Jadi di situ saya jatuh ke dalam sebuah labirin berwarna putih. Saya terus lompat-lompat dalam sebuah trampolin. Saya seolah-olah bermain di sebuah taman, tetapi taman bermain itu semua dinding dan atap-atapnya itu berwarna putih. Saya lompat-lompat seperti anak kecil yang bermain trampolin. Saya lari-lari di dalam. Lalu saya melihat di dalam itu semuanya serba putih. Dan ketika saya merasa saya ingin buang air kecil, saya ingin mencari jalan keluar, saya berlari-lari ke sana kemari, namun saya tidak mendapatkan jalan keluar. Saya kembali pada titik tersebut. Saya terus berlari untuk mencari jalan keluar, tetapi semuanya jalan itu tertutup. Tiba-tiba saya merasa ingin buang air kecil, saya merasa dingin sekali. Tubuh saya terasa dingin, lalu saya jatuh lagi dalam sebuah lorong itu yang berbentuk putih itu. Lalu saya merasakan rasa nyeri di dalam perut saya. Lalu perlahan-lahan saya mulai sadar, saya melihat ke atap rumah sakit. Lalu saya melihat suami dan kakak saya itu, mereka seperti di dalam sebuah film-film yang bayangannya itu banyak sekali muncul-muncul begitu. Di sini saya belum sadar total ya, seolah-olah saya berbicara, tetapi saya juga tidak tahu apa yang saya bicarakan saat itu. Lalu ketika saya mulai sadar, saya karena obat bius itu belum hilang efeknya, saya mengalami muntah-muntah sebanyak 3 kali. Saya merasa pusing yang tidak bisa dijelaskannya. Lalu ketika saya mau balik kiri balik kanan itu, saya merasa bahwa dunia itu seperti terbalik karena pengaruh obat bius tadi. Saya sadar full itu sekitar jam 8 malam. Jadi saya di bius sekitar jam 4:10 sampai jam 8 malam itu baru saya bisa sadar full. Ketika saya sadar full itu, saya merasa perut saya ini lapar sekali, dan saya juga merasa haus sekali karena memang dari jam 7 pagi saya tidak makan, saya juga tidak minum. Lalu suami saya bertanya kepada perawat apakah saya boleh makan atau tidak. Perawat bisa menjelaskan bahwa untuk makan belum boleh karena memang saya masih merasa pusingnya, takutnya ketika saya makan saya akan muntahkan kembali makanan itu. Lalu perawat di sana menjelaskan bahwa saya boleh minum tetapi hanya boleh kasih basa-basa lidah. Setelah itu pada jam 21:30 atau setengah 10 saya dibawa ke ruang perawatan. Nah, di sana barulah boleh saya makan. Nah, hasil kuret yang saya alami adalah ada jaringan yang diambil dari dalam rahim saya. Mungkin juga itu bisa disebut dengan biopsi ya. Itu nantinya akan dibawa ke laboratorium patologi anatomi untuk cek penyebab perdarahan yang saya alami. Apakah jaringan ini jinak atau jahat? Dan puji Tuhan, hasil dari pemeriksaan histopatologi saya yang terdapat di dalam rahim saya ini merupakan jaringan yang tidak normal, jaringan yang biasa disebut dengan non-ATP. Jadi jaringan ini jinak. Jadi sel-sel di dalam rahim saya ini masih normal, dan untuk kedepannya saya harus lebih menjaga pola makan saya, mengurangi makanan-makanan yang seperti makanan olahan, daging-daging merah, bahkan ayam potong itu kalau bisa dihindari, boleh dimakan tapi sedikit saja karena ayam potong ini mempunyai hormon yang sangat besar sekali. Juga minuman bersoda, dan saya harus bisa kelola stres dan harus istirahat yang cukup. Teman-teman, saya menyadari bahwa memang pola hidup saya ini tidak normal karena kalau ketika saya bangun malam, jam 1 malam saya buatkan susu buat anak saya, itu saya tidak langsung tidur, tetapi saya bermain HP dulu,
sampai nanti jam 3 itu baru saya tidur kembali. Dan pola itu ketika saya jalani itu mempengaruhi kesehatan saya. Jadi aliran darah saya tidak normal sehingga muncullah pertumbuhan jaringan-jaringan yang tidak normal juga di dalam rahim saya. Jadi teman-teman, jika teman-teman mengalami haid yang berlebihan lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke dokter kandungan. Jangan takut, karena sebenarnya di sini kuret itu bukan hal yang sakit. Karena nanti kita akan dianestesi atau dibius total. Setelah obat bius itu habis, memang ada rasa nyeri-nyeri di bawah perut sini seperti kena parang, tetapi dokter juga akan memberikan kita obat pereda nyeri. Jadi rasa ngilu-ngilu, kram-kram itu akan hilang ketika kita mengkonsumsi obat pereda nyeri itu. Dan setelah 1 minggu dokter menyuruh saya untuk kuret, maksudnya kontrol, bukan kuret ya, kontrol. Dan dokter berkata bahwa memang di dalam rahim saya itu sebagiannya belum sembuh total, masih ada bagian yang masih basah atau masih belum kering. Nah di situ dokter lagi memberikan saya obat berupa vitabumin, ini ekstra ikan gabus, dan saya sudah akui ini obatnya sangat jos. Jadi karena memang saya tidak bisa makan ikan gabus karena saya merasa kurang enak begitu dengan ikan gabus, maka dokter memberikan saya ekstra ikan gabus ini. Dan ketika saya minum obat ini, kontrol selanjutnya saya sudah mengalami penyembuhan yang benar-benar betul. Dan saya juga mengatakan kepada dokter bahwa saya sudah tidak meminum obat, tetapi nyatanya dokter masih memberikan saya obat ferritin, yaitu obat penambah darah, karena dokter bilang bahwa saya harus mengkonsumsi ini karena saya mengalami kondisi yang betul-betul memprihatinkan. Bagaimana tidak, saya mengalami masa ini dari tanggal 9 hingga 11 Februari. Dan setelah kuret lagi juga ada perdarahan atau bisa disebut dengan nifas ya, masa nifas. Jadi saya harus mengkonsumsi obat tambah darah ini atau vitamin ini supaya kondisi saya benar-benar pulih. Iya teman-teman, memang saya merasakan cukup lelah dengan penyakit ini. Bagaimana tidak, saya mengalami hal ini atau haid ini selama 5 minggu. Jadi saya awalnya merasa bahwa ini hal-hal yang normal saja, ternyata tanpa saya sadari bahwa ini adalah penyakit yang sangat serius. Jika teman-teman mengalami hal seperti yang saya alami, saran saya segera berkonsultasi kepada dokter kandungan. Kalau tidak, ini dapat memicu penyakit yang disebut dengan kanker rahim. Kanker rahim ini juga penyakit yang sangat serius, dan penyakit ini juga dapat mematikan kalau tidak segera ditangani. Teman-teman, kuret itu nggak sakit kok. Sakitnya itu paling cuma sedikit. Hanya sedikit merasa bahwa kok di jalan lahir kita rasanya kayak nyeri-nyeri seperti kena parang, ngilu-ngilu, kram-kram. Tetapi dalam 1-2 minggu kita sudah dapat beraktivitas lagi seperti biasanya. Memang hasil dari obat bius itu membuat kita sedikit merasa mual-mual, tetapi ketika obat bius itu habis, kita sudah merasa baikan lagi. Jadi untuk teman-teman khususnya wanita harus lebih menjaga pola makan. Jadi jangan terlalu stres, jangan juga mengkonsumsi makanan-makanan olahan yang keseringan, minum minuman bersoda, daging-daging merah, atau bahkan ayam potong, karena itu juga dapat menjadi sumber penyakit dalam tubuh kita. Iya, teman-teman, jangan takut, sekali lagi jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter. Jadi selagi itu semua dapat ditangani dengan cepat, maka proses penyembuhan penyakit kita dapat segera diobati. Jadi teman-teman, jangan takut ya untuk periksakan diri ke dokter, rajin-rajin konsultasi ke dokter. Jangan sampai nanti sudah stadium 4 baru teman-teman sadar bahwa itu adalah penyakit yang sangat serius. Jadi salam sehat kita untuk kita semuanya. Sampai jumpa.